Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pasca serangan yang menimpa perguruan Tangan Sakti membuat mereka kian mengetatkan penjagaan. Ada lagikah yang mereka khawatirkan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan bantuan sinar obor, apalagi pakaian orang itu serba putih, Wiji dan 3 murid lainnya dapat melihat lebih jelas sosok bayangan putih itu lagi. Sedangkan Parja bergerak menjauh karena rasa takut yang menyerangnya. Sosok bayangan putih itu bertubuh tinggi kurus. Wajahnya tertutup selubung putih yang memiliki 2 buah lubang kecil untuk mata. Pakaiannya juga serba putih. Di bagian dada terdapat sebuah gambar tengkorak kepala manusia. Wiji dan teman-temannya memperhatikan sosok bayangan putih itu dengan bulu tengkuk meremang. Apalagi ketika menatap sepasang mata yang mencorong kehijauan di balik selubung itu. Sepasang mata itu lebih mirip mata harimau dalam gelap. Manusiakah sosok yang berdiri di hadapan mereka ini? Dan belum lagi sadar dari keterpakuannya, sosok serba putih itu tiba-tiba mengebutkan tangannya. Kelihatannya pelan saja, tapi akibatnya hebat sekali. Tubuh Wiji dan kedua orang temannya terlempar ke belakang sejauh 5 tombak lebih, bagai diterjang angin ribut saja layaknya. Tubuh mereka masih terguling-guling di tanah beberapa tombak jauhnya, dan begitu daya lontar serangan sosok serba putih itu habis, tubuh mereka pun berhenti. Mereka kini tidak bergerak lagi dengan sekejut tubuh berwarna kebirauan, tewas. Parja dari kejauhan menatap mayat ketiga temannya dengan perasaan campur aduk, marah, kaget, dan juga ngeri. Jelas sekali dilihatnya kalau sosok serba putih itu hanya menggerakkan tangannya perlahan saja, dan akibatnya begitu hebat dan mengerikan. Parja sadar kalau sosok serba putih ini memiliki kepandaian amat tinggi dan jelas bukan tandingannya. Maka cepat-cepat dia memukul kentongan tanda bahaya. Tidak ada ampun bagi orang yang berani meremehkan siluman tengkorak putih, ucap sosok serba putih itu. Tok, tok, tok. Dalam sekejapan saja, suara kentongan itu telah memecah keheningan malam kelam. Sosok serba putih yang ternyata berjuluk siluman tengkorak putih membiarkan saja apa yang dilakukan Parja. Parja memang sengaja tidak dibunuh agar memberitahukan kedatangannya. Keonaran ini memang sengaja dibuat untuk membuat Kiwanayasa keluar dari tempatnya. Apa yang diharapkan siluman tengkorak putih ternyata memang tidak salah. Suara kentongan yang dipukul Parja itu segera saja menimbulkan kegemparan di bangunan besar perguruan Tangan Sakti. Berbondong-bondong, para murid perguruan bergerak menuju arah kentongan. Di antara mereka nampak pula murid utama perguruan Tangan Sakti, Seta yang memiliki ilmu meringankan tubuh paling tinggi di antara murid-murid lainnya adalah orang pertama yang paling dulu tiba di tempat Parja memukul kentongan. Ia telah sembuh kembali seperti sedia kala setelah diobati gurunya siang tadi. Yang pertama dilihat Seta adalah sosok serba putih yang tengah berdiri tenang sambil menatap Parja yang masih sibuk memukul kentongan. "Ada apa, Parja?" tanya Seta begitu tiba di samping Parja. "Siluman itu
membunuh rekan-rekan kita, Kang. Jawab Parja dengan suara tersendat. Untuk beberapa saat lamanya, Seta celingukan. Sepasang matanya nyalang mengawasi sekitarnya. Yang dicari adalah mayat adik-adik seperguruannya yang menurut laporan Parja telah dibunuh sosok putih di depannya. Tapi sampai sakit matanya, dia tidak melihat apa-apa. Suasana malam yang gelap menghalangi pandangannya. Beberapa saat kemudian, ketika para murid perguruan lainnya yang membawa obor tiba, Seta akhirnya dapat melihat mayat adik-adik seperguruannya. Obor-obor yang dibawa cukup menerangi keadaan sekitar tempat itu. Melihat hal ini, amarah Seta meluap. Dengan sinar mata merah ditatapnya sosok bayangan putih di depannya. "Hei siluman, apa persoalannya dengan kami sehingga kau begitu kejam membunuh murid-murid perguruan tangan sakti?" Siluman tengkorak putih hanya tertawa. Tawanya begitu aneh, pelan, berat, dan bergaung. Sepertinya bukan keluar dari mulut manusia. Semula tidak ada yang aneh pada tawa itu selain bunyinya yang tidak seperti tawa manusia pada umumnya. Tapi beberapa saat kemudian, suara tawa itu mulai menampakkan akibatnya. Seta merasakan suara tawa perlahan namun pasti mulai menyakiti telinga dan membuat sesak dadanya. Otak Seta yang cerdas segera saja menduga ada ketidakwajaran pada suara tawa itu. Sekilas diliriknya Parja. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Seta melihat Parja tengah duduk bersila. Dua tangannya menutupi kedua telinga untuk menghalangi serangan suara tawa itu. Ternyata bukan hanya Parja saja. Terlihat semua adik seperguruannya duduk bersila dan menutup kedua telinganya. Tak terkecuali Satria dan Mega. Bahkan ada beberapa orang adik seperguruannya yang telah menggigil sekujur tubuhnya. Seta yang telah berpengalaman tahu kalau adik seperguruannya itu tidak akan dapat bertahan lama. Sebenarnya dia juga mengalami hal yang sama. Tapi karena tenaga dalamnya lebih kuat, dia lebih dapat bertahan. Ya! Sambil berteriak keras, Seta melompat menerjang siluman tengkorak putih yang masih tertawa. Disadari kalau lawannya ini mempunyai ilmu kepandaian tinggi, maka tanpa ragu-ragu lagi dicabutnya pedangnya dan langsung dikeluarkan ilmu andalan, ilmu pedang membunuh naga. Suara berdesing nyaring mengawali serangan. Walaupun siluman tengkorak putih sudah dapat memperkirakan kedahsyatan serangan lawan, tapi dia hanya mendengus saja. Manusia tidak tahu diri. Kalau mau, aku telah membunuhmu dengan suara tawaku itu. Setelah berkata demikian, tangannya yang telanjang bergerak cepat menangkis serangan pedang Seta. Kecepatan gerak tangannya mengingatkan orang pada serangan seekor ular pada mangsanya. Itu cepat dan tiba-tiba. Trak! Seta menyeringai. Tangannya menggenggam pedang mendadak lumpuh. Sesaat begitu tangan siluman tengkorak putih menangkis pedangnya. Tanpa dapat dicegah lagi, pedangnya terlepas dari pegangan. Belum lagi Seta sempat berbuat sesuatu, serangan balasan siluman tengkorak putih telah mengancam. Murid utama perguruan tangan sakti itu hanya melihat sekelebatan sinar putih menyambar ke arahnya. Dirasakannya juga hembusan angin dingin menuju ke arahnya. Seta kaget bukan main. Sebisa-bisanya dilempar tubuhnya ke belakang dan bergulingan di tanah beberapa kali. Tapi tetap saja ekor matanya melihat ada sekelebatan sinar putih mendekati ubun-ubunnya. Seta terus bergulingan. Sementara itu, sekelebatan sinar putih itu tetap mencecar ubun-ubunnya. Satria, Mega, dan beberapa adik seperguruannya melihat semua itu disertai rasa cemas yang mendalam. Berbeda dengan Seta, mereka yang kini sudah bebas dari serangan tawa itu dapat melihat jelas semua yang terjadi. Memang kakak seperguruan mereka berusaha mati-matian mengelak dari ancaman tangan siluman tengkorak putih yang mencecar ubun-ubunnya. Satria dan Mega yang bergegas melompat hendak membantu ternyata terlambat. Tangan manusia siluman itu telak sekali
menghantam ubun-ubun murid utama perguruan tangan sakti itu. Truk! Ah! Seta memekik tertahan sebelum tubuhnya rubuh dengan ubun-ubun kepala pecah. Kang Seta! Teriak Seta, teriak Satria dan Mega hampir bersamaan. Apakah Seta telah tewas? Satria dan Mega yang bergegas melompat hendak membantu ternyata terlambat. Tangan manusia siluman itu telak sekali menghantam ubun-ubun murid utama perguruan tangan sakti itu. Crok! Ah! Setan memekik tertahan sebelum tubuhnya rubuh dengan ubun-ubun kepala pecah. Kang Seta! Teriak Satria dan Mega hampir bersamaan. Dua orang murid utama perguruan tangan sakti itu tercenung. Pandangan mata mereka seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Untuk beberapa saat lamanya, keduanya terbengong-bengong. Tidak ada ampun bagi orang yang berani menyerang siluman tengkorak putih. Ancam sosok bayangan putih itu dengan suara yang khas, pelan, berat, dan bergaung. Kontan, Satria dan Mega tersadar dari termenungnya. Ketika kesadaran mereka timbul, maka timbul pula kemarahan di dada. Serat! Serat! Bagai di komando, keduanya mencabut pedangnya masing-masing secara bersamaan. Akan tetapi, tahan! Tiba-tiba, suatu bentakan nyaring menahan gerak Satria dan Mega yang akan menyerang siluman tengkorak putih. Serentak keduanya mengurungkan niatnya. Dikenali betul pemilik suara itu. Siapa lagi kalau bukan guru mereka, Ki Wanayasa. Keduanya serentak menoleh ke arah asal suara. Tampaklah Ki Wanayasa berjalan bersama tamunya, Raja Pisau Terbang. Aku telah dapat memastikan, Kakang Wanayasa, siluman tengkorak putih ini ada hubungannya dengan si ular hitam. Aku tahu betul gerakannya. Waktu menewaskan Seta adalah ilmu ular terbang. Bisik Raja Pisau Terbang pada Ki Wanayasa. Tapi, bukankah ular hitam telah lama lenyap dari dunia persilatan? Lagi pula, sepanjang yang ku ketahui, si ular hitam tidak pernah punya murid, bantah Ki Wanayasa. Sepasang matanya menatap marah ke arah siluman tengkorak putih yang telah membunuh murid kesayangannya. Ah, Kakang, siapa yang mengetahuinya? Di antara seluruh datuk persilatan, dialah satu-satunya datuk yang paling misterius. Siapa yang tahu dia punya murid atau tidak? Hei, siapa di antara kalian yang bernama Wanayasa? Mengakulah sebelum terlambat. Bentak siluman tengkorak putih. Nadanya tidak sabar begitu melihat keduanya telah mendekat. Raja Pisau Terbang dan Ki Wanayasa hanya tersenyum, apalagi si Raja Pisau Terbang. Padahal si Raja Pisau Terbang adalah salah seorang datuk persilatan yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Dan kini diancam seorang tokoh yang baru dikenal dan berjuluk siluman tengkorak putih. Siapa yang tidak geli? Kisanak, ucap Raja Pisau Terbang dengan sabar. Sungguh tidak kusangka kalau kau begitu sombong. Melihat gerakanmu, aku yakin kau mempunyai hubungan dengan si ular hitam. Entah sebagai murid atau adik seperguruannya, atau kau adalah pencuri kitab-kitab ilmu silatnya. Hanya yang perlu kau ketahui, Kisanak, jangankan dirimu, ular hitam saja tidak berani berkata seperti itu kepadaku. Tiba-tiba terdengar suara tawa terbahak-bahak. Begitu Raja Pisau Terbang mengakhiri ucapannya. Belum lagi gemas suara itu lenyap, muncul sesosok tubuh pendek kekar, rambutnya awut-awutan dan bermata merah. Dan kini orang itu telah berada di sebelah kanan siluman tengkorak putih.
Raja Racun Pencabut Nyawa. Desis Raja Pisau Terbang begitu melihat sosok tubuh yang berdiri di sebelah kanan siluman tengkorak putih. Ki Wanayasa tersentak kaget juga. Telah didengar banyak tentang tokoh ini dari adik seperguranya. Raja Racun Pencabut Nyawa tinggal di barat dan pernah dikalahkan si ular hitam dalam pertarungan merebutkan kedudukan datuk di barat. Karena kekalahannya itu, dia menyingkir ke selatan. Ternyata dia di situ membuat kekacauan sehingga membuat adik seperguruan Ki Wanayasa turun tangan menantangnya. Kali ini pun Raja Racun Pencabut Nyawa harus menelan pil pahit. Adik seperguruan Ki Wanayasa tidak mampu dikalahkannya. Kepandaian keduanya berimbang sehingga dalam pertarungan mati-matian itu mereka sama-sama mendapat luka. Itulah berita yang didengar Ki Wanayasa dari adik seperguruannya. Sungguh tidak diduga kalau malam ini dia akan bertemu tokoh itu. Gerda, orang yang berbicara tadi itu adalah Raja Pisau Terbang, ujar Raja Racun Pencabut Nyawa memberitahu. Oh, pantas. Dia begitu sombong. Jadi, kalau begitu, orang yang di sebelahnya adalah Ki Wanayasa, Paman? Tanya siluman tengkorak putih meminta ketegasan. Betul. Kini dengan sorot mata garang, siluman tengkorak putih menatap Ki Wanayasa penuh selidik. Diperhatikannya kakek bongkok udang itu lekat-lekat. Ki Wanayasa, kau tentu sudah tahu maksud kedatanganku ke sini, bukan? Tanya siluman tengkorak putih tenang. Ki Wanayasa hanya tersenyum. Sudah bisa kutebak maksud kedatanganmu, siluman tengkorak putih. Apalagi kalau bukan masalah pedang bintang. Bukankah demikian? Siluman tengkorak putih hanya terkekeh. Sayang sekali, ujar Ki Wanayasa sambil menghela napas. Mengapa? Pedang itu sama sekali tidak ada padaku. Bohong, bentak siluman tengkorak putih keras. Jaga mulutmu, Kisanak, bentak Ki Wanayasa tak kalah garangnya. Jangan dikira aku takut padamu. Parat, siluman tengkorak putih menggeram hebat. Sudah dapat diduga kalau akhirnya laki-laki berjubah ini akan menyerang Ki Wanayasa. Gerda, sabar dulu. Siluman tengkorak putih yang bernama Gerda itu mengurungkan niatnya. Ditatapnya wajah Raja Racun Pencabut Nyawa lekat-lekat. Dia telah menghina aku, Paman, protes siluman tengkorak putih. Hal itu bisa diurus nanti. Sekarang yang penting adalah persoalan pedang bintang. Sabarlah sebentar, jelas Raja Racun Pencabut Nyawa sambil memegang bahu siluman tengkorak putih. Beberapa saat lamanya siluman tengkorak putih termenung, tapi akhirnya menganggukkan kepalanya juga. Kini Raja Racun Pencabut Nyawa mengalihkan pandangannya pada Ki Wanayasa. Ki Wanayasa, sapa Raja Racun Pencabut Nyawa pelan, seulas senyum licik tersungging di bibirnya. Tidak usah banyak peradatan, Raja Racun, selak Ki Wanayasa keras. Katakan saja apa mau dan jangan bertele-tele. Seketika wajah Raja Racun Pencabut Nyawa berubah setelah mendengar teguran kasar itu. Sesaat sepasang matanya berkilat penuh kemarahan. Tapi itu hanya sebentar saja karena sekejap kemudian sudah kembali biasa. Baiklah Wanayasa, sungguh tidak kusangka sama sekali kalau orang terhormat seperti dirimu yang juga ketua perguruan tangan sakti ternyata hanya seorang pengecut. Bahkan tidak segan-segan berdusta untuk menyelamatkan nyawanya. Apakah percakapan panas antara Ki Wanayasa dan Raja Racun Pencabut Nyawa berakhir pertarungan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.